Beberapa misteri sejarah tampak begitu tidak masuk akal, sehingga sulit untuk percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Dalam beberapa kasus, misteri tersebut akhirnya terpecahkan bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad kemudian. Namun beberapa penyelidikan ini masih berlanjut, dan versi sebenarnya dari peristiwa tersebut tidak pernah terungkap. Nomor 10. Misteri tentang apa yang terjadi pada konstabel polisi berusia 23 tahun, Fred Atkins, adalah salah satu yang telah membingungkan para penyelidik selama lebih dari 1 abad. Yang luar biasa, kita memiliki deskripsi yang sangat akurat tentang kejadian pagi itu, tetapi pelaku di balik kematiannya tidak pernah teridentifikasi. Dan karena begitu banyak waktu telah berlalu, sangat kecil kemungkinannya kasus ini akan pernah terpecahkan. Itu adalah dini hari tanggal 23 September 1881. Pada suatu saat di pagi hari itu, dia memutuskan untuk berjalan ke The Knoll, sebuah rumah besar di daerah tersebut. Aksi pencurian sedang marak di daerah itu pada saat itu, dan dia berencana untuk berkeliling rumah untuk memastikan rumah itu terkunci dengan baik. Di dalam rumah, sang pelayan yang dipanggil Tuan Short mendengar apa yang dia yakini sebagai suara senjata api yang ditembakkan sekitar pukul 1.15 pagi. Dan awalnya, dia mengira suara itu berasal dari dalam gedung. Dia langsung bangun dari tempat tidur dan mulai memeriksa rumah. Dan saat melakukannya, dia bertemu dengan seorang pengurus rumah tangga yang juga terbangun karena suara itu. Mereka memeriksa setiap ruangan di dalam rumah dan merasa lega karena semuanya aman. Namun, saat mereka mendekati pintu depan, mereka mulai khawatir ketika mendengar seseorang mengerang dari luar. Tuan Short membuka pintu dan dengan ngeri mendapati Atkins tergeletak di tanah. Sudah jelas bahwa dia terluka akibat senjata api, dan pemilik rumah, Tuan Poiskeki, segera diberitahu tentang situasi yang sedang terjadi. Dia menghubungi polisi dan beberapa petugas segera bergegas ke lokasi kejadian. Diketahui bahwa Atkins telah terkena tembakan sebanyak 3 kali, sehingga dia membutuhkan bantuan medis segera. Dia segera dibawa ke kantor polisi Kingston karena rumah sakit terdekat terlalu jauh. Dan di sana dia diperiksa oleh Dr. Roots. Saat dia merawat luka Atkins, polisi itu berhasil menjelaskan bahwa dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di rumah itu ketika dia mendekat. Tetapi kemudian dia melihat sebuah lentera di kegelapan dan setidaknya 2 orang sedang berbisik-bisik. Pada saat berikutnya, dia tertembak di dada, perut, dan paha kiri. Itu adalah hal terakhir yang dia ingat dan sayangnya dia meninggal karena luka-lukanya sehari kemudian. Pekarangan rumah itu diperiksa secara menyeluruh dan sebuah lentera ditemukan di tanah bersama dengan linggis. Menjadi jelas bahwa Atkins tanpa sengaja menemukan aksi pembobolan yang sedang berlangsung dan para penyerangnya sudah melihatnya datang jauh sebelum dia menyadari keberadaan mereka. Hal ini memudahkan mereka untuk menyergapnya dan melarikan diri sebelum ada orang lain yang mengetahuinya. Hadiah sebesar 100 pound ditawarkan kepada siapa saja yang bisa mengidentifikasi para penyerang. Tetapi tidak ada seorang pun yang melihat apapun, sehingga kasus ini dengan cepat mandek. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang pernah disebut sebagai tersangka, dan kasus Atkins tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Nomor 9. Ketika seseorang hilang, sangat penting untuk segera melaporkannya sebagai orang hilang agar polisi bisa mulai menyelidiki secepat mungkin. Oleh karena itu, dalam kasus seorang pria bernama Lloyd Gaines, kehilangannya tidak pernah dilaporkan, sehingga kasusnya tidak pernah terpecahkan. Lloyd lahir di Water Valley, Mississippi pada tahun 1911. Setelah ayahnya meninggal ketika dia berusia 15 tahun, dia dan keluarganya pindah ke St. Louis, Missouri. Akhirnya, dia meraih gelar sarjana sejarah dari Universitas Lincoln, dan dia berniat untuk belajar hukum. Namun, dia ditolak karena tidak memenuhi kriteria ras di sekolah tersebut, dan dia diberitahu bahwa dia harus mencari pendidikan di tempat lain. Negara bagian Missouri menawarkan untuk membayar studinya di tempat lain, tetapi Lloyd menolak tawaran itu, dan dia menggugat sekolah yang telah menolaknya masuk. Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan bahwa sekolah-sekolah harus memberikan pendidikan yang setara kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, budaya, atau ras mereka. Dan jika mereka gagal melakukannya, mereka diwajibkan untuk membangun sekolah kedua untuk menampung siswa tambahan. Hal ini mengakibatkan didirikannya Sekolah Hukum Universitas Lincoln yang dibangun oleh Majelis Umum Missouri. Sekolah tersebut dibuka pada musim gugur tahun 1939, dan semua orang yang terlibat berharap Lloyd menjadi salah satu siswa pertama yang mendaftar. Namun, ia justru tidak terlihat. Selain itu, para pengacara yang pernah mewakilinya memutuskan untuk kembali ke pengadilan karena mereka percaya bahwa materi pembelajaran di sekolah baru tersebut sangat di bawah standar. Namun, mereka tidak dapat menghubungi Lloyd yang pada saat itu sudah tidak terlihat selama beberapa bulan.
Diketahui bahwa Lloyd telah memutuskan untuk mencari pekerjaan sementara sekolah sedang dibangun. Dan dia memberitahu beberapa teman serta anggota keluarganya bahwa dia berencana untuk pergi ke Kansas City. Dia juga berencana untuk menginap 1 malam di Chicago. Juga diketahui bahwa dia sampai di Chicago karena beberapa saksi menyatakan bahwa dia telah menginap di sebuah rumah perkumpulan mahasiswa. Suatu malam dia mengatakan bahwa dia akan keluar untuk membeli beberapa perangko, tetapi dia tidak pernah kembali. Begitu diketahui bahwa dia hilang, pencarian dilakukan dan poster yang merinci kasusnya disebarkan, tetapi Lloyd tidak dapat ditemukan. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa dia telah pergi ke Meksiko untuk memulai hidup baru karena sudah lelah dengan dunia politik. Orang lain percaya bahwa dia menjadi korban kejahatan karena perannya dalam kasus Mahkamah Agung. Namun, itu semua hanyalah spekulasi belaka. Tidak pernah ada penyelidikan resmi yang dilakukan, karena tidak diketahui apakah Lloyd hanya pindah tempat tinggal. Dan meskipun beberapa orang terus mencarinya, tidak ada petunjuk lebih lanjut tentang keberadaannya yang pernah ditemukan. Pada tahun 2006, Lloyd dianugerahi gelar kehormatan oleh sekolah yang telah ia bantu dirikan, dan izin praktek hukumnya disetujui secara anumerta. Usahanya dalam memperjuangkan kesetaraan di sekolah hukum masih dibicarakan hingga hari ini, meskipun kenyataannya dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pengacara. Nomor 8. Pada tahun 1734, Gubernur George Burrington yang berasal dari Devonshire, Inggris, nyaris tewas akibat serangan penduduk pemukiman di Cape Fear, Brunswick County, Carolina Utara. Ayah Burrington adalah pendukung setia Raja George yang pertama, sehingga ia diangkat sebagai gubernur proprietari Carolina Utara. Dia pindah ke Amerika pada tahun 1723 dan mengucapkan sumpah jabatannya pada tahun berikutnya. Brunswick County telah menjadi tempat tinggal sekelompok pemukim dari Carolina Selatan, tetapi keberadaan mereka di sana dianggap ilegal. Permukiman itu didirikan oleh 2 orang, Maurice Moore dan saudara iparnya Edward Mosley, tetapi mereka telah mengklaim tanah yang sebenarnya bukan milik mereka. Ketika pemerintah mengetahui hal ini, Burrington dikirim ke daerah tersebut untuk menyelidiki, dan dia segera membatalkan surat hak atas tanah kelompok itu. Dia kemudian mengundang kelompok-kelompok pilihan untuk mengambil alih tanah tersebut dan mendirikan sebuah kota bernama Newtown, yang sekarang dikenal sebagai Wilmington. Karena hal ini, pemukiman tersebut dengan cepat gagal, dan sebagai balasannya, mereka mengusir Burrington dari daerah itu, yang menyebabkan beberapa pendukungnya diserang dan kehilangan nyawa dalam prosesnya. Burrington melarikan diri ke Inggris, dan para pemukim mengambil alih Wilmington sebagai milik mereka sendiri. Dia kembali pada tahun 1734, tetapi dia menarik dukungannya terhadap Wilmington. Dia juga telah menjual propertinya di Hopfield, Carolina Utara, sehingga dia mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Dia melakukan segala upaya untuk tetap berada di dunia politik, tetapi karena sifatnya yang kasar dan suka membuat keributan, seperti yang dikatakan banyak orang, dia dicopot dari jabatannya sebagai gubernur kerajaan pertama Carolina Utara. Dia pernah berselisih dengan majelis kolonial beberapa kali, dan juga dengan pemilik tanah berpengaruh di wilayah tersebut. Dia seringkali menjadi kasar secara fisik terhadap orang lain, mencuri kuda, mengancam nyawa orang, dan dianggap lebih sebagai beban daripada aset. Keluhan bahkan diajukan terhadap Burrington di Inggris, dan Dewan Perdagangan diberitahu oleh Kepala William Smith bahwa dia tidak stabil dan tidak layak menjadi pemimpin dalam bentuk apapun. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain pindah ke London, di mana dia berniat untuk pensiun dan menjalani hidup yang damai. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pada tanggal 22 Februari 1759, Burrington memutuskan untuk berjalan-jalan di St. James Park, sebuah area yang dikenal sebagai rawan perampokan dan kejahatan lainnya. Diduga sekelompok perampok melihatnya dan mengira dia adalah target yang mudah. Burrington yang saat itu sudah berusia 70-an melawan dengan berani, namun ia tidak mampu mengalahkan para penyerangnya. Keesokan paginya, ia ditemukan sudah meninggal di sebuah kanal di area Birdcage Walk di taman tersebut, dan dipastikan ia jatuh atau dilempar ke dalam air, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Karena ditemukan tanda-tanda perkelahian hebat, kasusnya diklasifikasikan sebagai pembunuhan akibat perampokan yang gagal. Namun karena tidak ada yang melihat pertengkaran tersebut, tidak ada bukti lebih lanjut yang pernah ditemukan, dan para penyerang Burrington tidak pernah teridentifikasi, sehingga kasusnya tetap tidak terpecahkan. Nomor 7. Hanan Mansur lahir sekitar pertengahan tahun 1930-an di pegunungan Shuf di Lebanon. Keluarganya sangat dikenal di daerah tersebut, dan dia tumbuh besar dalam kemapanan di Beirut. Dia sangat dekat dengan saudaranya, Nabi, yang kemudian sangat dikenal di masyarakat Lebanon. Namun suatu hari, Nabi kehilangan nyawanya dalam kecelakaan pesawat, dan kepergiannya tentu saja sangat memengaruhi Hanan.
Ketika berusia 20 tahun, dia menikah dengan Farouk Mansur, yang bekerja sebagai petugas polisi dan juga berasal dari keluarga kaya di negara itu. Mereka menetap di sebuah rumah besar di Beirut dan akhirnya memiliki 3 anak. Dia dikatakan sangat protektif dan setia kepada keluarganya, tetapi pada suatu saat dia didiagnosis menderita penyakit jantung berbahaya yang memerlukan operasi khusus. Dia memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk menjalani prosedur tersebut. Tetapi sebelum berangkat, dia menyerahkan perhiasannya kepada saudaranya Hercule dan memintanya untuk menjaga perhiasan itu sampai dia bisa kembali. Prosedur tersebut diduga dilakukan di Richmond, Virginia, dan sekarang diketahui bahwa kondisinya disebabkan oleh 3 kehamilannya yang sangat membebani jantungnya. Hal ini diketahui setelah anak keduanya lahir, tetapi dia tidak mencari pengobatan, dan setelah anak ketiganya lahir, kesehatannya mulai menurun dengan cepat. Staf di rumah sakit kemudian menyatakan bahwa saat mereka sedang mempersiapkan Hanan untuk operasi, dia menjadi sangat cemas, dan dia meminta untuk menelpon putrinya Laila yang saat itu sedang bepergian di Venezuela. Dia tidak bisa bepergian ke Amerika Serikat karena kehilangan paspornya, tetapi Hanan juga tidak bisa menghubunginya karena panggilan tersebut gagal tersambung. Operasi tetap dilaksanakan sesuai rencana, meskipun dia cemas, tetapi karena komplikasi selama prosedur, dia meninggal pada usia 36 tahun pada 11 Maret 1972. Perlu dicatat bahwa Hanan telah berbicara kepada suaminya tentang kematiannya 2 tahun sebelum operasi dilakukan. Dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia akan berinkarnasi, dan ketika dia kembali dari alam baka, dia akan memiliki banyak cerita untuk diceritakan. 10 hari setelah operasi yang gagal, serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi. Seorang gadis bernama Suzanne Ghanem lahir di Beirut, namun kelahirannya didahului oleh mimpi-mimpi aneh di mana ibunya melihat seorang wanita berusia 40 tahun yang meramalkan kelahiran gadis itu. Suzanne lahir dengan tanda lahir di dadanya, dan kemudian dicatat bahwa tanda itu terletak tepat di tempat di mana sayatan dibuat selama operasi Hanan. 16 bulan kemudian, Suzanne mengucapkan kata-kata pertamanya. Dia mengangkat gagang telepon di rumah keluarganya dan terdengar berkata, "Halo, Laila?" Nama yang sama dengan putri Hanan yang melewatkan panggilan teleponnya. Meskipun ini sudah terasa aneh, semuanya menjadi semakin aneh ketika Suzanne berusia 2 tahun. Dia mampu mengenali 13 anggota keluarga Hanan dengan menyebutkan nama mereka. Ini termasuk orang tua Hanan dan saudara-saudaranya, dan tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Keluarga Hanan mendengar tentang hal ini dan memutuskan untuk mengunjungi Suzanne. Setelah itu, mereka pun terkejut. Dia mengenali Farouk, meletakkan kepalanya di dada Farouk dengan cara yang sama seperti yang biasa dilakukan Hanan, dan memarahinya setelah Farouk menikah lagi, mengingatkan bahwa dia telah bersumpah untuk mencintai hanya dirinya selamanya. Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah kasus reinkarnasi yang jelas. Namun banyak ahli dibuat bingung oleh peristiwa ini dan belum pernah menemukan penjelasan yang masuk akal. Nomor 6. Selama waktu yang lama, para sejarawan percaya bahwa bangsa Viking mencapai Amerika Utara dan Newfoundland saat mereka menjelajahi dunia sekitar tahun 1000 Masehi. Namun penemuan batu rune Kensington mungkin saja akan mengubah bagian sejarah itu selamanya. Pada tahun 1898, seorang pria Swedia bernama Olaf Åman telah pindah ke Amerika dan menetap di Minnesota. Dia membeli sebidang tanah di pinggiran Kensington, dan suatu hari saat dia dan putranya berjalan di properti itu, dia melihat sesuatu yang aneh. Di akar sebuah pohon, dia melihat sebuah batu pasir besar, dan dia memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dia berhasil mengangkat lempengan itu dari tanah, dan awalnya dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi kemudian putranya menyadari bahwa ada beberapa tanda aneh di batu itu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka memutuskan untuk membawa batu itu kembali ke rumah mereka di lahan pertanian itu, yang bukan tugas mudah karena beratnya batu tersebut. Ketika kabar penemuan itu menyebar, batu tersebut diperiksa oleh O.J. Breda, seorang profesor dari Universitas Minnesota, dan dia menemukan bahwa tanda-tanda aneh itu adalah huruf rune Skandinavia. Namun dia menambahkan bahwa dia percaya batu itu adalah pemalsuan, dan batu itu dibiarkan di pertanian tanpa ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan. Batu itu tergeletak di lahan pertanian sampai tahun 1907 ketika ditemukan kembali oleh Halmar Holland, seorang sejarawan asal Norwegia. Dia menjadi tertarik dengan aksara rune yang terdapat pada batu itu dan menawarkan untuk membelinya dari Åman, yang dengan senang hati menerima uangnya. Holland mempelajari aksara rune tersebut selama 1 dekade penuh dan menyimpulkan bahwa itu bukanlah pemalsuan biasa. Batu itu telah ditinggalkan di pertanian tersebut selama waktu yang sangat lama.
Adapun apa yang tertulis di batu itu, Sven S. Asbjörk, seorang ahli bahasa yang berasal dari Alexandria di Minnesota, berhasil menerjemahkan aksara rune tersebut ke dalam bahasa Latin dan kemudian ke dalam bahasa Inggris. Dan hasilnya sangat menarik untuk dibaca. Mereka menceritakan kisah 30 penjelajah Eropa Utara yang melakukan perjalanan dari Finland ke arah barat. Suatu hari, beberapa dari mereka memutuskan untuk pergi memancing. Ketika mereka kembali, mereka terkejut mendapati bahwa 10 anggota rombongan mereka telah diserang dan tewas. Selain itu, diceritakan juga tentang para penjelajah yang tertinggal di garis pantai yang membutuhkan waktu 2 minggu untuk dijangkau. Meskipun semua ini sangat menarik, yang membuat para ahli kebingungan adalah tanggal ketika aksara rune itu diukir di batu tersebut. Tanggalnya tercatat tahun 1362, 130 tahun lebih awal dari pelayaran transatlantik pertama Christopher Columbus. Jika batu itu memang asli, hal ini bisa memunculkan pertanyaan terhadap temuan para sejarawan yang percaya bahwa bangsa Viking baru mencapai wilayah itu jauh lebih belakangan. Namun, perdebatan tentang apakah batu itu palsu atau tidak masih berlangsung hingga hari ini. Batu itu telah berulang kali dianggap sebagai tipuan karena beberapa orang percaya bahwa Omen atau seseorang yang dikenalnya mengukir aksara rune pada batu itu, lalu memperkenalkannya kepada dunia. Hanya waktu yang akan menjawab apakah akan ditemukan jawaban lebih lanjut, tetapi untuk saat ini, batu rune Kensington tetap menjadi misteri yang memikat dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan. Nomor 5. Ketika para penyelidik memutuskan untuk membuka kembali kasus-kasus lama, selalu ada harapan bahwa bukti baru akan ditemukan dan pelaku kejahatan akhirnya akan teridentifikasi. Namun, ada satu misteri yang begitu lama hingga mungkin akan tetap tak terpecahkan selamanya. Kasus ini dimulai pada tahun 1991, ketika kelompok Lost Towns of Anne Arundel County, yang terdiri dari sekelompok antropolog, mulai mempelajari sebuah situs di Maryland yang sekarang disebut Annapolis, yang berasal dari abad ke-17. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menemukan dan mempelajari permukiman yang dulunya ada di daerah tersebut sejak lama, dan mempelajari sebanyak mungkin tentang gaya hidup, kepercayaan, dan tradisi mereka. Selama penelitian mereka menemukan sebuah situs bernama Levy Neck. Di sana mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Saat menggali salah satu situs, mereka menemukan sisa-sisa yang ditinggalkan di ruang bawah tanah sebuah rumah yang berasal dari abad ke-17. Douglas Ousley dengan cepat menentukan bahwa itu milik seorang pria dan kemungkinan besar dia berasal dari Eropa. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa gigi dan tulang belakangnya rusak dan disimpulkan bahwa orang yang sisa-sisanya ditemukan itu kemungkinan jatuh sakit karena penyakit serius atau telah mengalami kerja keras yang sangat berat. Hal ini membuat para sejarawan percaya bahwa tengkorak tersebut milik seorang pekerja kontrak yang tidak punya pilihan selain mengikuti perintah majikannya saat tinggal di wilayah Teluk Chesapeake pada pertengahan abad ke-17. Diketahui bahwa pada masa itu para pemuda akan pergi ke wilayah tersebut untuk menandatangani kontrak kerja terikat. Mereka kemudian dipekerjakan sebagai pekebun, pengrajin, atau buruh kasar, dan jarang sekali mendapatkan kebebasan mereka kembali. Biasanya, setiap pekerja ini secara kontrak diwajibkan bekerja untuk majikan mereka setidaknya selama 4 tahun. Setelah itu, utang mereka akan dihapuskan. Namun dalam banyak kasus, mereka dipaksa bekerja hingga kelelahan setiap hari, dan mereka meninggal dunia jauh sebelum kontrak mereka berakhir. Seorang arkeolog bernama Jane Cox juga terlibat dalam penelitian pada saat itu. Dan berkat artefak lain yang ditemukan seperti cap jendela dari tahun 1663 dan koin yang berasal dari tahun 1664, diperkirakan pria tersebut kemungkinan meninggal antara tahun 1665 dan 1675. Pada masa itu, sebuah undang-undang sedang dipertimbangkan yang akan mencegah pemilik pekerja terikat untuk menguburkan mereka secara pribadi. Di masa lalu, banyak pelayan diperlakukan dengan sangat buruk. Dan ketika mereka meninggal karena luka-luka mereka akan langsung dikuburkan untuk menutupi penyiksaan yang telah mereka alami. Tampaknya itulah yang terjadi pada kerangka ini. Diketahui bahwa pergelangan tangan pria tersebut patah saat membela diri dari pukulan keras, dan hidupnya berakhir tak lama setelah itu, kemungkinan oleh orang yang sama. Identitas korban jelas tidak akan pernah diketahui, dan karena itu penyerangnya juga kemungkinan besar tidak akan pernah teridentifikasi. Sehingga kasus ini akan tetap menjadi misteri yang akan terus membingungkan para ahli selama bertahun-tahun ke depan. Nomor 4. Pada bulan Desember tahun 1908, seorang wanita tua bernama Marion Gilchrist tinggal di Glasgow, Skotlandia. Dia memiliki sebuah rumah di Queen's Terrace di West Princes Street, dan menurut semua orang, dia adalah wanita yang sangat kaya.
Namun pada tanggal 21 Desember tahun itu, dia menjadi korban dalam kasus pembunuhan yang hingga kini belum terpecahkan. Meskipun telah dilakukan upaya terbaik oleh para penyelidik pada masa itu maupun di era modern. Malam itu, Marion mengirim pelayannya, seorang gadis bernama Helen Lambie, keluar ke kota untuk membeli koran malam. Helen kemungkinan senang bisa keluar rumah sebentar dan dia mengatakan akan kembali dalam waktu sekitar 10 menit. Namun di perjalanan, dia bertemu dengan tetangga Marion, Tuan Adams, dan mereka berdua mulai mengobrol. Ketika Helen kembali ke rumah, Tuan Adams memutuskan untuk menemaninya, karena kemungkinan dia ingin memastikan Helen sampai di rumah dengan selamat. Namun ketika Helen membuka pintu rumah, dia disambut oleh pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dia mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia melihat seorang pria berlari keluar dari dalam kamar Marion. Pria itu melewati belakangnya dan berlari menuruni tangga, berhasil melarikan diri tanpa jejak. Helen terkejut dan dia mulai mencari di seluruh rumah, memeriksa kamar Marion terlebih dahulu, lalu dapur, dan kemudian ruang makan. Di sana Helen terkejut menemukan Marion sudah meninggal, dan jelas bahwa dia telah diserang oleh pria yang dilihatnya melarikan diri dari gedung itu. Dia menjerit dengan sangat keras dan berlari keluar rumah, di mana dia kembali bertemu dengan Tuan Adams. Mereka berdua melihat ke sepanjang jalan untuk memastikan apakah penyerang itu masih terlihat, tetapi dia telah menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Jalanan benar-benar sunyi, dan mereka memanggil seorang dokter yang juga bernama Adams. Dia dibawa ke ruang makan di mana dia memeriksa Marion dan dia memastikan bahwa Marion telah dipukul di kepala dengan sepotong kayu dari kaki kursi yang patah. Polisi diberitahu dan mereka memulai penyelidikan. Mereka menemukan bahwa lampu gas di kamar tidur Marion telah dinyalakan oleh penyerangnya dan bahwa dia lupa membawa kotak koreknya saat melarikan diri. Dia jelas-jelas sedang mencari sesuatu untuk dicuri karena sebuah kotak kayu yang berisi dokumen pribadi Marion telah dibuka secara paksa. Beberapa dokumen telah dibiarkan di lantai dan kemudian diduga bahwa dia sedang mencari sesuatu yang sangat spesifik karena beberapa perhiasan berharga telah dibiarkan di atas meja rias tempat Marion meletakkannya. Perhiasan itu terlihat jelas dan pencuri oportunis manapun pasti akan mencurinya terlebih dahulu sebelum mengambil apapun yang lain. Perhiasan juga telah dibiarkan di beberapa ruangan lain dan jika dijumlahkan nilainya sekitar 3.000 pound. Namun semuanya tetap tidak tersentuh. Hanya satu perhiasan yang dicuri, yaitu sebuah bros berlian. Helen menyatakan bahwa pelaku yang dia lihat berusia antara 25 hingga 30 tahun. Dia yakin tinggi, pelaku sekitar 5 kaki 8 inci dan menambahkan bahwa dia berambut gelap, bercukur bersih, serta mengenakan mantel abu-abu muda dengan topi kain. Namun seorang gadis yang sedang lewat di depan rumah saat pria itu melarikan diri memberikan deskripsi yang sangat berbeda. Dan dia menambahkan bahwa pria itu hampir menabraknya saat berlari melewatinya. Selama penyelidikan yang dilakukan, ditentukan bahwa seorang pria bernama Oskar Leschiner yang berasal dari Jerman adalah tersangka utama. Oskar, yang tiba di Glasgow sebulan sebelumnya dan menggunakan nama samaran Slater, telah mencoba menjual surat gadai untuk sebuah bros berlian. Polisi tiba di apartemennya untuk menanyainya, tetapi mendapati bahwa dia dan rekannya, seorang wanita Prancis bernama André Antoine, telah pergi ke Liverpool dan kemudian ke New York. Hadiah sebesar 200 pound ditawarkan untuk informasi dan Oskar akhirnya ditangkap. Dia diadili di Glasgow dan dinyatakan bersalah. Hanya setelah menjalani hukuman 19 tahun di penjara, dia dibebaskan dari segala tuduhan. Dia menerima kompensasi besar atas pemenjaraan yang tidak semestinya dan penyerang Marion yang sebenarnya tidak pernah teridentifikasi. Nomor 3. Orang yang mengakhiri hidup, George Kouvalkoresis, seorang perwira angkatan laut Amerika keturunan Yunani yang memimpin Saratoga selama Perang Saudara Amerika, tidak pernah teridentifikasi dan kasusnya masih membuat frustrasi pihak berwenang hingga hari ini. George lahir di Chios, Yunani pada tahun 1816, namun hidupnya dimulai dengan penuh kesulitan. Pada usia 6 tahun, ia diculik oleh orang Turki selama Perang Kemerdekaan Yunani, dan ia dikirim ke Amerika Serikat setelah ayahnya membayar uang tebusan untuk pembebasannya. Di sana, ia tinggal di Vermont bersama Kapten Eldon Partridge dan keluarganya, dan ia bersekolah di akademi militer. Sebagai orang dewasa, ia bergabung dengan Angkatan Laut dan baru pensiun pada tahun 1867 setelah menjalani karir militer yang panjang dan luar biasa. Ia menetap di Litchfield, Connecticut bersama istrinya. Tetapi 5 tahun kemudian, ia merencanakan perjalanan ke New York. Diketahui bahwa ia memulai perjalanan itu dengan membawa sekitar $8.000 dan ia membawa payung serta tongkat yang di dalamnya tersembunyi sebuah pisau. Ia makan malam di restoran Ward, setelah itu ia pergi ke apotek untuk membeli 2 amplop dan beberapa kertas tulis.
Ia meninggalkan toko pada pukul 22.35 dan terlihat berjalan menuju dermaga, namun ia tidak pernah sampai di sana. Saat ia berjalan di sepanjang jalan Clinton, seseorang menyerangnya dengan senjata api dan mengakhiri hidupnya. Dan ketika para penyelidik tiba di lokasi, mereka menemukan payung dan tongkatnya tergeletak di sampingnya. Dan di seberang jalan, mereka menemukan sebuah senjata api dan tanduk mesiu. Dan tas kosong milik George yang berisi uangnya ditemukan tergeletak di tanah dekat dermaga, benar-benar kosong. Polisi kemudian mengumumkan bahwa pelaku tidak hanya membawa kabur $8.000, tetapi diduga juga mencuri saham senilai sekitar $80.000. Pihak berwenang telah melakukan segala upaya untuk menemukan pelakunya, namun karena tidak ada saksi yang dapat mengidentifikasi tersangka, penyelidikan pun terhenti. 2 peta dibuat yang menunjukkan lokasi kejadian, tempat-tempat yang dikunjungi George malam itu, dan kemungkinan sudut serangan. Tetapi semua itu tidak banyak membantu polisi tanpa adanya deskripsi pelaku. Pemilik apotek adalah orang terakhir yang melihatnya hidup-hidup, dan dia hanya bisa memberitahu polisi bahwa George telah menanyakan kepadanya rute tercepat ke dermaga. Setelah itu, dia pun melanjutkan perjalanannya. Kasus ini tidak pernah terpecahkan, dan sangat kecil kemungkinannya kita akan pernah mengetahui siapa yang mengakhiri hidup George sebelum membawa kabur sejumlah besar uang. Nomor 2. Kasus Jean Townsend adalah satu lagi kasus yang tetap belum terpecahkan selama beberapa dekade, dan karena itu sering dibahas oleh para sejarawan di Inggris. Jean lahir di South Ruislip, Inggris pada tahun 1933. Setelah dia berusia 21 tahun, dia mulai bekerja di departemen kostum di sebuah teater di West End, London. Dia dianggap memiliki reputasi yang sangat baik, dan menurut semua orang dia sangat cerdas dan menawan. Dia segera berteman dengan beberapa aktor panggung dan layar yang terkenal, dan beberapa orang kemudian menyatakan bahwa dia hampir tidak pernah terlihat minum alkohol. Pada tanggal 14 September 1954, Jean sedang menghabiskan waktu bersama beberapa temannya di Pyramid Club. Dia sering mengunjungi klub itu sejak dia menjadi anggota, dan klub itu terletak dekat dengan teater tempat dia bekerja. Teman-temannya kemudian memberitahu polisi bahwa dia memutuskan untuk pulang sekitar pukul 11 malam itu, tetapi keesokan paginya mereka sangat terkejut ketika diberitahu bahwa Jean sudah tidak bernyawa lagi. Terakhir kali dia terlihat adalah saat dia keluar dari stasiun South Ruislip. Setelah itu, dia berjalan menuju rumahnya, dan keesokan paginya, dia ditemukan sudah meninggal di lahan kosong di Ruislip, dan dengan cepat diketahui bahwa penyerangnya telah menggunakan syal hitam dan emas miliknya untuk mencekiknya. Ada spekulasi bahwa nyawanya diakhiri di tempat lain karena beberapa rumput tinggi di area tersebut tampak rata. Dompet, sepatu, dan kaos kakinya ditemukan tidak jauh dari lokasi, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Awalnya diduga bahwa nyawanya diakhiri oleh seseorang dari pangkalan militer terdekat dan orang itu sudah meninggalkan area tersebut. Namun polisi tidak mendukung teori tersebut. Seorang saksi mata melaporkan bahwa ia mendengar seorang wanita meminta tolong sekitar tengah malam itu, lalu mendengar 2 pria bertengkar. Yang cukup luar biasa, kedua pria ini berhasil ditemukan, namun mereka mengaku tidak tahu apa-apa tentang penyerangan terhadap Jean dan tidak bisa memberikan informasi tambahan apapun. Selama penyelidikan, petugas menelusuri kembali langkah-langkah Jean. Mereka mengetahui bahwa Jean keluar dari stasiun sekitar pukul 11.45 malam. Dan diduga bahwa setelah itu, dia menumpang dengan seseorang, atau dia dipaksa masuk ke dalam kendaraan tanpa kehendaknya, karena polisi yakin dia tidak mengenal penyerangnya. Karena tidak ada kemajuan lebih lanjut, pesan-pesan ditampilkan di bioskop yang meminta siapapun yang berada di sekitar lokasi penyerangan untuk menghubungi pihak berwenang. Tak lama kemudian, seorang petugas Binatu, seperti sebutan mereka pada waktu itu, memberitahu polisi bahwa seorang pria Amerika dengan luka gores di wajahnya telah membawa beberapa pakaian robek yang bernoda materi biologis. Belakangan terungkap bahwa beberapa wanita telah diserang di daerah ini, dan setidaknya 1 orang hampir kehilangan nyawanya karena dicekik. Sejak saat itu, para wanita diimbau untuk berjalan berkelompok pada malam hari dan menghindari berada di luar rumah setelah matahari terbenam. Penyerang Jean tidak pernah teridentifikasi, dan seorang wanita lain, Diana Sati, kehilangan nyawanya dengan cara yang sama 2 tahun kemudian. Banyak orang percaya bahwa ada seorang pembunuh berantai yang beraksi di daerah tersebut pada saat itu. Tetapi karena tidak ada yang pernah ditangkap, hal ini tetap menjadi sebuah teori saja. Nomor 1. Gagasan tentang serangan dari kendaraan yang melintas mungkin terdengar seperti konsep modern bagi kita. Tetapi tampaknya seorang wanita berusia 51 tahun bernama Mary Gunn mungkin menjadi korban serangan semacam itu pada tahun 1913. Meskipun beberapa sejarawan percaya bahwa kematiannya terjadi tanpa sengaja. Mary berasal dari North Ayrshire di Skotlandia, dan dia menjadi salah satu operator telepon pertama di negara itu.
Pada tahun 1913, Mary pindah untuk tinggal bersama saudara perempuannya Jessie dan suami Jessie, Alexander, di dekat Porton Portin Cross, di mana mereka masing-masing berniat menikmati masa pensiun mereka sepenuhnya. Pada tanggal 18 Oktober tahun itu, badai melanda daerah tersebut, dan Mary, Jessie, serta Alexander memutuskan untuk menghabiskan waktu di ruang tamu rumah mereka. Kedua wanita itu sedang merajut sementara Alexander membacakan untuk mereka dari buku W.W. Jacobs berjudul At Sandwich Port. Tirai ruangan dibiarkan terbuka dan Alexander duduk di kursinya yang membelakangi jendela. Itu adalah malam yang hangat dan tenang, kecuali karena badai. Namun sekitar pukul 8.30, malam semuanya berubah. Tiba-tiba, seseorang menembakkan 6 peluru melalui jendela rumah dan kemudian diketahui bahwa penyerang menggunakan senjata api genggam yang berat. Jessie terkena 2 tembakan di punggung dan langsung terjatuh. Salah satu peluru mengenai buku yang sedang dibaca Alexander dan kemudian mengenai jari telunjuknya. 2 peluru lagi mengenai kursinya dan 2 lainnya mengenai bagian luar rumah. Sayangnya nasib Mary jauh lebih buruk. Sementara Jessie mengalami luka serius di punggung dan salah satu ginjalnya, dia akan menerima perawatan di Kilmarnock Infirmary dan pulih sepenuhnya. Sedangkan Mary, dia terkena 3 tembakan, salah satunya di jantung, dan dia meninggal seketika. Alexander berlari ke peternakan tetangga untuk meminta bantuan dan seorang dokter serta polisi pun dipanggil. Cetakan dibuat dari jejak kaki yang ditemukan di luar rumah, dan area sekitarnya, termasuk Artnell Woods, juga telah dicari namun tidak membuahkan hasil. Karena Alexander telah mengunjungi pasar ternak hari itu dan diketahui membawa cukup banyak uang, diduga bahwa ini adalah upaya perampokan yang berujung kacau. Namun karena tidak ada barang yang diambil dari rumah, teori itu dengan cepat runtuh. Karena tidak ada yang mendengar, anjing-anjing di properti itu menggonggong malam itu diyakini bahwa pelaku mengenal para korban. Beberapa tersangka telah diidentifikasi, termasuk Alexander McLaren yang mungkin berharap bisa menjalin hubungan asmara dengan Mary, namun ia kemudian dibebaskan dari kecurigaan. Ada juga yang berpendapat bahwa Alexander telah merekayasa serangan itu, tetapi tidak pernah ditemukan bukti yang mendukung teori ini, dan Jessie menegaskan bahwa tembakan berasal dari luar gedung. Kasus ini dengan cepat menjadi buntu, dan karena tidak ada petunjuk lebih lanjut yang pernah ditemukan, kasus Mary tidak pernah terpecahkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.